Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan dan mendengarkan khotbah ini, doa saya kiranya semua kita boleh diberkati. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu pada saat ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah setiap hati serta pikiran kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk memahami firman-Mu ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dan juga umat Tuhan yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, saya beri judul, Stop. Jangan bersungut lagi. Sekali lagi, stop. Jangan bersungut lagi. Bersama-sama kita membuka Alkitab kita untuk membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15. Ayat 22 sampai ayat 27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kisah yang barusan kita baca hari ini adalah kisah yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jauh sebelum ini, saudara-saudara, kita tahu bersama-sama bahwa bangsa Israel sudah mengalami, sudah merasakan sendiri betapa banyak perbuatan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tapi pada peristiwa ini mereka menghadapi satu masalah hidup, yaitu mereka
kekurangan air minum. Dan akibatnya saudara-saudara, apa yang terjadi? Alkitab berkata, bangsa itu kembali marah, kembali bersungut-sungut kepada Musa. Nah saudara-saudara, sebelum kita melihat teks ini lebih jauh, maka mari kita melihat sejenak satu tempat di mana bangsa Israel sampai ke sana, tetapi air di tempat itu pahit. Tempat itu bernama Mara. Inilah tempat pertama perkemahan Israel sesudah mereka menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah. Tempat itu disebut Mara karena di sana hanya terdapat air yang pahit rasanya. Mara artinya pahit. Nah barangkali Bapak Ibu Saudara mengingat ada kisah yang lain dalam perjanjian lama yang dicatat dalam kitab Rut tentang kisah Naomi. Alkitab mencatat bahwa dengan nama ini jugalah Naomi yang dipanggil Mara. Sesudah ia pulang dari Moab, tempat suaminya dan kedua anaknya meninggal. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-20 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jangan lagi sebutkan aku Naomi, tetapi panggillah atau sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa yaitu Allah sendiri telah melakukan banyak yang pahit dalam kehidupan seorang yang bernama Naomi. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, Naomi itu sendiri artinya manis atau kesukaan. Tetapi sekarang telah berubah, tidak lagi menyenangkan atau menjadi pahit karena kematian suami dan anak-anaknya. Kisah yang dialami oleh bangsa Israel di Mara adalah mereka menemukan air yang rasanya pahit. Tentu saja mereka tidak akan bisa meminumnya. Saudara-saudara, air yang pahit itu juga bisa menggambarkan situasi hidup yang tidak menyenangkan atau situasi hidup yang menyakitkan, tantangan hidup yang berat. Seperti misalnya penyakit yang tidak kunjung sembuh, keterpurukan atau kesulitan ekonomi, pekerjaan yang gagal, pendidikan yang terputus, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, keadaan seperti ini bisa dialami oleh siapapun, setiap orang di dunia ini. Dan saudara-saudara tahu bahwa akibat hal-hal yang pahit itu maka akan muncul berbagai reaksi kehidupan. Muncul sikap tanggapan terhadap Tuhan atas perubahan hidup yang tidak seperti yang diinginkan. Nah saudara-saudara, berbagai reaksi ketika menghadapi pergumulan hidup yang bisa saja dialami oleh semua orang. Dan ternyata juga bangsa Israel mengalaminya. Tentu saja ada dua reaksi paling tidak. Reaksi yang salah dan reaksi yang benar. Sikap yang salah ataupun sikap yang benar. Bangsa Israel melakukan satu reaksi atau sikap yang salah ketika mereka diperhadapkan dengan air yang pahit yang ada di Mara. Tadi ayat 24 Alkitab berkata, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum?
Reaksi yang salah yang sering terjadi adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut tatkala menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan ini adalah satu hal yang sering terjadi, dialami atau dilakukan oleh banyak orang. Memang sebagian orang beranggapan bahwa bersungut-sungut itu hal yang biasa, hal yang normal, dialami oleh semua orang. Tetapi tahukah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana sikap bersungut-sungut ini kalau kita lihat dalam sudut pandang Allah sendiri? 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, Alkitab berkata, "Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut." Janganlah bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut, sebab akibatnya adalah kebinasaan oleh malaikat maut. Nah, secara singkat saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau seseorang bersungut-sungut atau sikap bersungut-sungut dalam kehidupan kita itu, sekali lagi itu sesuatu yang salah. Kenapa salah, saudara-saudara? Alasan yang pertama, bersungut-sungut itu menandakan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Saya ulang, bersungut-sungut menandakan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa bangsa Israel harus bersungut? Padahal sebelum mereka sampai di Mara, perbuatan besar Allah, perbuatan atau pertolongan tanda ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka itu sudah nyata. Baru saja mereka menyeberang laut Teberau. Tetapi hanya karena munculnya satu masalah lain, maka mereka mulai marah, mereka mulai bersungut-sungut. Saudara, itu menunjukkan sikap ketidakpercayaan kita pada Tuhan. Padahal kita harus ingat bahwa hidup kita adalah kedaulatan Allah sendiri. Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Kalau Dia berdaulat, maka Dia tahu masalah yang sedang kita hadapi. Kalau Dia berdaulat, maka Dia punya cara untuk menolong kita keluar dari setiap persoalan itu. Yang kedua, bersungut-sungut akan melemahkan iman dan menghilangkan pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mulai bersungut, maka rasa percaya kita kepada Tuhan akan mulai surut juga. Sama ketika saudara marah atau bersungut kepada seseorang, maka setelah itu saudara pun mulai menunjukkan sikap tidak percaya atau tidak lagi mau memberikan sesuatu yang saudara harapkan dari Dia. Hal yang sama juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika kita bersungut-sungut, menunjukkan ketidakpercayaan dan hilangnya harapan kita pada Tuhan. Hal yang ketiga, saudara-saudara, bersungut-sungut akan membawa kita pada sikap menyalahgunakan situasi atau menyalahkan orang lain. Bangsa Israel menyalahkan Musa. Kita mendengar membaca dalam Alkitab bagaimana bangsa Israel berkata, "Kenapa engkau membawa kami ke sini? Lebih baik kami tetap berada di Mesir." Mulai mempersalahkan situasi, mulai mempersalahkan orang. Bangsa Israel mempersalahkan Musa. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 Alkitab berkata, "Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu."
Ketika saudara bersungut, akan membawa kita untuk mempersalahkan kondisi situasi dan juga mempersalahkan orang lain. Yang keempat, bersungut-sungut akan menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang yang bersungut-sungut, orang yang marah, pasti dia akan kehilangan damai sejahtera. Dan kalau kita kehilangan damai sejahtera dalam hidup kita, maka tidak ada situasi, tidak ada keadaan lagi yang menyenangkan bagi kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap bersungut-sungut harus kita usahakan berupaya dengan pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengesampingkan atau keluar dari sikap itu. Dan yang kelima, bersungut-sungut itu menunjukkan bahwa kita tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Bangsa Israel sudah banyak melihat, bahkan mengalami perbuatan ajaib Tuhan. Tapi mereka tidak bersyukur, mereka tidak berterima kasih, malah mereka bersungut-sungut. Saudara, mungkin hari-hari ini atau saat ini, saudara sedang diperhadapkan pada satu situasi keadaan hidup yang terjadi dalam hidup saudara, dan itu tidak seperti yang saudara harapkan. Jangan engkau marah, jangan engkau bersungut pada Tuhan. Ingat di belakang, ingat di masa lalu kita. Bagaimana Allah sudah pernah menolong, melakukan perbuatan ajaib dalam hidup kita. Perbuatan ajaib Tuhan di masa lalu harusnya mendorong kita, memotivasi kita, membuat kita untuk tetap bersyukur pada Tuhan. Hari ini, sekalipun hari ini juga ada masalah pergumulan yang sedang kita hadapi. Nah, saudara-saudara, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18 Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, inilah reaksi yang salah. Dan reaksi ini, sikap bersungut-sungut ini, begitu melekat di dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara-saudara, hal yang kedua, sesungguhnya sikap yang bagaimanakah yang Tuhan inginkan, yang Alkitab inginkan. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, dengan masalah, maka kita harus sampai kepada bagian yang kedua, yaitu reaksi yang benar. Yang pertama, saudara, reaksi yang sesungguhnya, sikap yang baik, yang harus ada pada kita, yang harus saudara dan saya lakukan ketika kita diperhadapkan dengan masalah adalah berseru kepada Tuhan. Ayat yang kelima, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Saudara-saudara, Musa sebagai seorang pemimpin, dia menghadapi sejumlah tekanan, beban, pergumulan dari orang-orang yang dipimpinnya. Tapi belajar dari Musa, bagaimana Musa memiliki sikap yang baik ketika diperhadapkan dengan pergumulan. Dia tidak marah, tidak bersungut, tetapi dia berseru kepada Tuhan. Di saat seseorang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan cara. Kepada Musa ditunjukkannya sepotong kayu. Dan kayu itulah yang dilemparkan atau yang ditaruh ke dalam air yang pahit. Dan air itu berubah menjadi manis. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan punya cara. Ada banyak cara yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita untuk menolong kita keluar dari setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Asalkan kita datang dan berseru kepada Tuhan. Haleluya. Sikap atau reaksi yang benar yang kedua, kita harus percaya akan janji Tuhan. Percaya janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Ada banyak janji dalam Alkitab yang dimana Tuhan berjanji bahwa kalau kita berhadapan dengan masalah, Allah punya cara, Allah akan menolong kita, Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kita jalan keluar. Ada banyak janji-janji Tuhan dalam Alkitab yang berbicara mengenai hal itu.
Tapi persoalannya adalah apakah saudara dan saya mau percaya kepada janji Allah dan kita berpegang teguh pada janji itu. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 71 berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dengan kata lain, pemazmur berkata, kalau aku ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan hidup, itu baik bagiku. Sebab dengan demikian, aku belajar akan ketetapan-ketetapan. Aku belajar mempercayai janjimu. Aku belajar untuk memegang teguh akan janjimu dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang benar adalah yang kedua. Saudara dan saya harus percaya akan setiap janji Tuhan. Maka ketika kita percayakan setiap janji Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita, percayalah, jalan keluar akan Tuhan beri kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, reaksi yang benar. Selain kita berseru kepada Tuhan, selain kita percaya akan janjinya, maka yang ketiga yang terakhir, bersabar. Sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar menunggu cara Tuhan. Roma 12 ayat 12 Alkitab berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabar dalam kesesakan. Sabar dalam pergumulan. Sabar dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi kita sebagai anak-anak. Dia mengerti itu. Tetapi saudara-saudara, kita selalu memaksa keinginan, selalu memaksa kehendak kita. Karena kita selalu ingin bahwa Tuhan bertindak sesuai dengan waktu kita. Tetapi dengarkan baik, waktu Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Walaupun kadang-kala kita berkata, walaupun kadang-kadang kita merasa kita sudah ada pada ujung masalah, atau kita sudah ada pada tahap pergumulan yang sangat-sangat berat ini. Tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi dengarkan baik. Allah tidak pernah terlambat dalam menolong dan dalam memberikan pertolongan bagi anak-anak. Yang penting saudara dan saya harus tetap bersabar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita mempunyai reaksi yang benar dalam menghadapi persoalan hidup, maka Tuhan akan memberikan kita jalan. Sekali lagi, ketika kita mempunyai reaksi sikap yang benar dalam menghadapi persoalan hidup, percayalah Tuhan akan memberikan kita jalan melalui sepotong kayu. Musa melemparkan sepotong kayu dan air yang pahit berubah menjadi manis. Bahkan di dalam ayat 26 sampai 27 Alkitab tadi mencatat dalam pembacaan kita, bukan saja air yang diberikan. Bahkan Tuhan berjanji bahwa bangsa itu akan diluputkan dari penyakit yang menimpa bangsa Mesir. Saudara-saudara, saya tidak tahu sepotong kayu apa yang akan Tuhan pakai untuk menolong hidup saudara dan saya. Sepotong kayu itu bisa juga berbicara cara-cara yang akan Tuhan pakai. Di mana cara itu tidak pernah kita duga, hal-hal yang tidak pernah terlintas dalam benak kita. Allah bisa memakai cara itu untuk menolong dan memberkati kita. Saudara-saudara, ada kalanya Tuhan memakai sesuatu yang pahit untuk membawa kita kepada keadaan hidup yang menyenangkan atau keadaan hidup yang manis. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk dapat mengalami perubahan keadaan hidup dari keadaan yang pahit di mana ke situasi hidup yang menyenangkan atau hidup yang manis di Elim.
dari apa yang kita pelajari dari kisah perjalanan bangsa Israel. Kita harus menanggalkan sikap yang selalu bersungut-sungut dengan menggantinya di sikap yang baik dan benar. Berseru kepada Tuhan, percaya janji dan firman-Nya, dan tetap menanti dengan sabar pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, stop mulai hari ini. Berhentilah, jangan bersungut-sungut lagi. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, belajar dari pola cara kehidupan bangsa Israel yang mengingatkan kami hari ini. Supaya kami tidak pernah marah atau bersungut-sungut dikala kami diperhadapkan dengan pergumulan hidup. Tetapi sebaliknya kami harus bersyukur. Kami harus percaya akan janji-Mu. Kami harus bersabar, berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mohon kepadamu Bapa. Kalau ada di antara umat-Mu yang mendengarkan firman ini, sedang diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang berat, yang besar. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang merencanakan untuk melakukan sikap yang salah. Hamba-Mu mohon dalam nama Yesus tolong mereka. Supaya hari ini mereka beralih, datang kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada setiap anak-anak-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.